Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin untuk memulai paparan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Eh, Paparan saya ini terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko untuk toko swalayan dan surat tanda pendaftaran waralaba di sistem OSS. Next. Berikutnya, Mas Arya. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, di mana PP 28 ini akan menggantikan PP 25 Tahun 2021. Nah, kemudian beberapa poin terkait dengan pengaturan dalam PP 28, Bapak Ibu. Yang pertama adalah PP ini terdiri dari 14 bab dengan perubahan signifikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penambahan dua bab baru, yaitu bab mengenai persyaratan dasar dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBUMKU. Kemudian yang kedua adalah reformasi pada persyaratan dasar. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan bab mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, serta penyesuaian nama sektor usaha agar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian yang keempat adalah perbaikan dan pelengkapan norma yang ada. Nah, kemudian untuk yang poin kedua yaitu perbaikan lampiran. Jadi kesepakatan juga mencakup perbaikan substansial pada lampiran pertama hingga lampiran 4 dari peraturan sebelumnya, sehingga untuk memberikan kejelasan yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, status regulasi atas terbitnya PP 28 ini pada tanggal 5 Juni 2025 secara resmi menggantikan dan mencabut keberlakuan PP nomor 5 tahun 2021. Next. Nah, berikut Bapak Ibu ruang lingkup untuk pengaturan PP 28 tahun 2025 sebagai pengganti PP 5 tahun 2021. Yang pertama, Bapak Ibu, substansinya adalah terkait dengan persyaratan dasar. Persyaratan dasar ada tiga, yaitu KKPR, persetujuan lingkungan, kemudian ada PBG dan SLF. Kemudian yang kedua yaitu perizinan berusaha, di mana dalam PP 28 ini dimaksud mengenai penetapan tingkat resiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan atau usaha besar. Nah, kemudian untuk poin ketiga itu terkait dengan PBUMKU, yaitu untuk PBUMKU diperlukan pada tahap operasional dan atau komersial, dan penjelasan bahwa PP 5 tidak mengatur perizinan kegiatan ekspor, impor, dan Bapak Ibu dalam perbedaannya nanti setelah diperlakukannya PP 28 di dalam sistem OSS, jadi nanti dalam pengajuan PBUMKU ini baru bisa dilakukan apabila perizinan berusahanya sudah terbit, Bapak Ibu. Nah, eksistisi yang sekarang di sistem OSS karena belum diimplementasikan untuk PP 28 ini, PBUMKU ini bisa diproses paralel dengan pemrosesan perizinan berusaha. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk perizinan berusaha ini nanti pun akan baru bisa diproses setelah persyaratan dasarnya terpenuhi. Nah, kemudian untuk NSPK ini mengatur NSPK atau untuk PB dan atau PBUMKU pada 22 sektor penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, kemudian di dalam sistem OSS nanti ke depannya akan mengatur 6 subsistem di OSS, yaitu terdiri dari pelayanan informasi, persyaratan dasar, perizinan berusaha, fasilitas, kemitraan, dan pengawasan. Nah, di mana kondisi existing di sistem OSS ini untuk sistem informasi
untuk OSS ini terdiri dari tiga subsistem untuk existing. Jadi nanti ada penambahan tiga subsistem baru, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko ini mengatur mengenai mekanisme pengawasan umum dan pengawasan khusus pada 22 sektor penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, kemudian di PP 28 ini juga mengatur mengenai sanksi. Jadi ada pasal yang mengatur mengenai mekanisme sanksi administrasi umum yang mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja dan sanksi terhadap 22 sektor penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, kemudian substansi berikutnya adalah terkait dengan evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan dan penyelesaian permasalahan dan hambatan. Next. Berikutnya Bapak Ibu adalah poin perubahan dalam PP 28 tahun 2025 terhadap ketentuan umum perizinan berusaha dan PBMK. Nah, ini kalau terkait PB yaitu yang pertama adalah menyempurnakan penuangan metode analisis resiko PB tanpa mengubah substansi yang telah diimplementasi. Kemudian juga menegaskan bahwa KBLI merupakan acuan pengaturan ruang lingkup usaha dalam analisis resiko perizinan berusaha. Kemudian yang ketiga, menegaskan bahwa pengidentifikasian skala usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, dan UMKM. Kemudian yang keempat yaitu menyinkronkan pengaturan tentang penilaian tingkat resiko dengan lampiran 3. Kemudian yang kelima, menegaskan bahwa untuk tingkat resiko menengah rendah, pemenuhan standar diperiksa pada saat pengawasan. Nah, kemudian perubahan yang terhadap PB Unku Bapak Ibu yang ada di dalam PP 28 yaitu yang pertama penegasan bahwa PB Unku hanya diberikan pada saat pelaksanaan tahap operasional dan atau komersial kegiatan usaha. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan. Sesuai dengan PP 28 nanti PB Unku ini hanya bisa diproses setelah perizinan berusahanya selesai di apa ya telah terbit Bapak Ibu. Jadi kalau existing misalnya STPW ini bisa diproses pada saat PB-nya belum terbit Bapak Ibu. Namun nanti ke depannya untuk STPW ini baru bisa diproses setelah perizinan berusahanya telah selesai diproses oleh pelaku usaha. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperjelas alur penerbitan PB Unku melewati OSS melalui lembaga penerbit PB Unku sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, penetapan bahwa PB Unku tidak termasuk dengan perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor impor dan pemenuhan ketentuan larangan dan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas. Perizinan tersebut dilakukan melalui sistem INSW. Jadi Bapak Ibu di sektor perdagangan ini untuk perizinan ekspor impor nanti ke depannya tidak lagi diproses di sistem OSS. Jadi langsung melalui sistem INSW. Nah, kemudian yang keempat yaitu terkait dengan kriteria PB Unku, yaitu yang pertama adalah peredaran produk, kemudian kelayakan operasi, yang ketiga standarisasi produk jasa, dan atau yang keempat yaitu kelancaran kegiatan usaha. Next. Kemudian poin perubahan dalam PP 28 terkait dengan ketentuan umum di dalam pasal 4 yaitu menegaskan bahwa perizinan berusaha diperoleh setelah pemenuhan persyaratan dasar selain yang dikecualikan, sedangkan PB Unku untuk melengkapi PB apabila diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha persyaratan dasar PB dan PB Unku diterbitkan melalui sistem OSS. Kemudian di pasal 5 mengembalikan penamaan sektor pengampu PB dan PB Unku sebagaimana UUCK dan menambah 7 sektor lainnya. Kemudian masa berlaku perizinan berusaha adalah sepanjang melakukan kegiatan usaha selain yang dikecualikan. Kemudian di pasal 12 ayat 2 ini menegaskan bahwa penerbitan persyaratan dasar
dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha berdasarkan kewenangan KLD untuk menghindari kerancuan dengan kewenangan PBBR-nya. Jadi, nah ini kemudian Bapak Ibu saat ini nanti ke depan ini sudah ada 22 sektor utama. Jadi sebelumnya 17. Nah, ini ada penambahan 7 sektor baru ini. 7 sektor lainnya itu ekonomi kreatif, informasi geospasial, kemudian ketenaga kerjaan, perkoperasian, penanaman modal, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan yang ketujuh yaitu lingkungan hidup. Next. Nah, ini kemudian beberapa poin perubahan dalam PP 25 terkait dengan ketentuan peralihan di pasal 547. Di sini disebutkan bahwa untuk persyaratan dasar, perizinan berusaha dan PB Unku yang dalam proses sampai dengan sistem OSS telah disesuaikan dengan PP pengganti, maka permohonan tetap diproses berdasarkan PP 5 Bapak Ibu. Jadi sampai dengan nanti diimplementasikan untuk sementara perizinan berusaha baik kesehatan dasar, perizinan berusaha dan PB Unku tetap diproses dengan menggunakan mekanisme PP 5 tahun 2021. Next. Baik Bapak Ibu itu sedikit terkait dengan apa PP 28. Selain itu juga saya izin menambahkan tadi seperti yang sudah disampaikan, jadi sesuai dengan PP 28 ini nanti akan ada penerapan fiktif positif di dalam sistem OSS RBA Bapak Ibu. Jadi nanti apabila verifikator KL maupun KLD tidak memproses eh, PB ataupun PB Unku sesuai dengan SLA-nya, maka nanti akan diterbitkan secara FIKOS oleh sistem Bapak Ibu, dan nanti akan ada setelah itu eh, akan tetap terbit perizinan berusahanya. Kemudian nanti akan ada pembedaan sedikit pada produknya bahwa yang menegaskan bahwa perizinan usaha tersebut diterbitkan dengan mekanisme fiktif positif. Next, baik Bapak Ibu, mungkin dapat kami sampaikan untuk saat ini karena rencananya untuk penerapan atau implementasi PP 28 ini akan dimulai di sistem OSS pada tanggal 5 Oktober. Jadi untuk sementara kami tampilkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk tampilan yang existing. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi di sistem OSS itu saat ini subsistemnya ada 3 Bapak Ibu. Nanti ke depannya akan ada 6. Nah, kalau yang 3 ini adalah terkait dengan yang pertama subsistem pelayanan informasi, kemudian subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan. Nah, nanti ke depannya akan ada dipisahkan terkait dengan subsistem perizinan berusaha ini kemudian terpisah dengan subsistem fasilitas, dan juga kemudian ada lagi tambahan subsistem kemitraan Bapak Ibu. Nah, ini kalau sekarang existing itu masih disatukan di dalam subsistem perizinan berusaha. Nah, kemudian yang berikutnya ada subsistem pengawasan. Nah, ini terdiri dari pengawasan rutin, pengawasan insidental, jadwal pengawasan tahunan. Di sini juga dapat digunakan untuk mencetak untuk submit surat tugas dan hasil pengawasan atau BAP. Nah, kemudian juga di dalam sistem ini menampilkan profil pelaku usaha dan terkait dengan pengenaan sanksi seperti itu. Next. Baik, nah ini Bapak Ibu subsistem dan cakupan sektor dalam sistem OSS. Nah, ini yang mengacu nanti ke PP 28 tahun 2025. Jadi ada 6 untuk subsistemnya, yaitu pelayanan informasi, persyaratan dasar, perizinan berusaha, fasilitas penanaman modal, kemitraan, dan subsistem pengawasan. Nah, untuk kemudian berikutnya adalah untuk sektornya, perdagangan ini mencakup sektor perdagangan dan metrologi legal. Jadi Bapak Ibu nanti memang setelah implementasi akan ada perbedaan pada tampilan sistem OSS. Namun mungkin baru bisa kami sosialisasikan setelah nanti sudah diaplikasikan ke dalam sistem OSS. Next.
Baik, nah terkait dengan substansi untuk perizinan berusaha untuk sektor perdagangan dan metrologi legal ini di dalam PP 28 yaitu di pasal 7 Bapak Ibu di paragraf 7 pasal 156 ini untuk perizinan berusaha sektor perdagangan dan metrologi legal ini meliputi kegiatan usaha perdagangan dalam negeri, kemudian pengembangan ekspor nasional dan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Nah, untuk kemudian terkait PB untuk sektor perdagangan dan metrologi legal ini meliputi penunjang operasional dan atau komersial terkait dengan kegiatan usaha yang terdiri atas A yaitu perdagangan dalam negeri dan kemudian yang B adalah perlindungan konsumen dan tertib niaga. Next. Berikut Bapak Ibu untuk sistem OSS ini wajib digunakan oleh penerbit perizinan berusaha dan pelaksana pengawasan Bapak Ibu. Jadi selain pemohon juga wajib digunakan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dan juga Otorita Ibu Kota Nusantara. Next. Nah, ini di dalam sistem OSS saat ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya bahwa dalam sistem OSS ini ada klasifikasi usaha di sistem OSS yaitu pelaku usahanya terdiri dari UMK dan non UMK. Nah, untuk UMK ini bisa perseorangan, badan usaha dan juga badan usaha. Nah, untuk non UMK ini bisa terdiri dari perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Nah, untuk usaha dengan skala UMKM ini hanya bisa dijalankan oleh PMDN. Nah, sedangkan untuk usaha besar dijalankan oleh PMDN dan PMA. Jadi kalau untuk PMA ini Bapak Ibu dia otomatis adalah skala besar. Jadi masuknya di non UMK dan lebih dari 10 miliar. Next. Berikutnya untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Bapak Ibu, ini ada 3 poin ya yang paling penting di dalam sistem OSS, yaitu persyaratan dasar. Kemudian juga kita mengenal ada KBLI, di mana KBLI ini di dalam KBLI ini apa sudah ditentukan saat ini untuk tingkat resikonya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mengenal juga perizinan berusaha untuk UMKU. Nah, ini apa Bapak Ibu untuk persyaratan dasar ini terkait dengan izin lokasi, izin lingkungan dan PBG dan SLF. Nah, ini izin lokasi ini sebelum UECK. Nah, ini setelah UECK kita mengenal dengan yang kita sebut dengan KKPR. Kemudian izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk PB Umku ini tadi saya sudah sampaikan ini di berikutnya akan diterapkan bahwa PB Umku ini hanya bisa diproses setelah perizinan berusahanya terbit. Next. Nah, ini Bapak Ibu berikut mapping persyaratan dasar dan perizinan usaha berdasarkan skala usaha dan tingkat resiko. Jadi untuk UMK resiko rendah ini KKPR-nya hanya pernyataan mandiri, kemudian ada terkait dengan perjalanan lingkungan SPPL, kemudian PBG dan SLF jika diperlukan. Kemudian untuk perizinan perusahaannya cukup dengan NIB, jadi pelaku usaha sudah bisa menjalankan kegiatan usaha. Nah, kemudian untuk UMK menengah rendah ini yang membedakan adalah selain NIB juga perizinan perusahaannya adalah uh, sertifikat standar. Nah, untuk UMK menengah tinggi ini Bapak Ibu selain dengan pernyataan mandiri, kemudian untuk persetujuan lingkungannya ini ditentukan sesuai dengan parameter sesuai dengan peraturan Menteri LHK nomor 4 tahun 2021. Nah, ini nanti untuk perizinan berusahanya adalah NIB dan sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Nah, sedangkan untuk UMK resiko tinggi, untuk KKPR daratnya ini tetap pernyataan mandiri. Kalau di sistem OS existing, namun untuk perizinan berusahanya adalah NIB juga selain itu izin, Bapak Ibu. Nah, untuk non UMK untuk resiko rendah ini selain
konfirmasi KKPR, juga ada persetujuan KKPR. Kemudian untuk persetujuan lingkungannya adalah SPPL, dan untuk perizinan usahanya adalah cukup NIB saja. Nah, untuk non UMK ini yang resikonya menengah rendah, ini perizinan usaha adalah NIB dan sertifikat standar. Nah, untuk yang non UMK menengah tinggi, nanti perizinan usahanya Bapak Ibu adalah NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi. Nah, untuk non UMK resiko tinggi, untuk KKP daratnya adalah konfirmasi KKPR atau persetujuan KKPR, kemudian SPPL sesuai dengan parameter Permen LHK nomor 4 tahun 2021, dan perizinan berusahanya adalah NIB dan izin. Untuk ya, Bapak Ibu, nah ini kami sampaikan juga sesuai hasil penapisan parameter Permen LHK nomor 4 tahun 2021 akan teridentifikasi untuk dokumen lingkungan yang wajib yang sesuai dengan kegiatan usaha, apakah cukup SPPL atau pelaku usaha wajib menyusun AMDAL atau UKL UPL untuk dilakukan verifikasi oleh Kementerian LHK atau Dinas LH sesuai kewenangan dalam rangka penerbitan SKKL atau PKPLH. Jadi terkait dengan perjuangan lingkungan ini kita mengacu kepada Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Next. Nah, ini berikut Bapak Ibu proses bisnis untuk di sistem OSS. Jadi pelaku usaha melakukan pendaftaran, kemudian setelah itu pemilihan bidang usaha dan pengisian data usaha, kemudian akan ada validasi tingkat resiko. Nah, itu kemudian pemenuhan persyaratan untuk persyaratan dasar. Nah, ini Bapak Ibu kondisi existing nanti setelah penerapan implementasi mungkin akan ada sedikit perbedaan. Jadi saat ini sedang kami siapkan sistem barunya. Jadi ke depannya setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran PSS, kemudian melakukan pemilihan bidang usaha, ini akan terlebih dahulu melakukan pemenuhan persyaratan dasar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pemenuhan persyaratan dasarnya ini akan berada di depan. Nanti perbedaannya seperti itu. Nanti hanya memang masih dalam proses, jadi memang belum bisa kami tampilkan untuk kondisi yang nanti ke depannya. Next. Nah, ini kemudian Bapak Ibu untuk proses PB Unku. Jadi nanti setelah pelaku usaha mengajukan permohonan di sistem OSS. Nah, ini nanti menu unkunya sudah ada di OSS. Jadi kita sudah mapping apabila memang hanya dibutuhkan untuk KBLI tertentu, maka nanti akan muncul untuk list PB Unku yang dibutuhkan oleh KBLI tersebut, atau yang memang PB Unku bisa diproses untuk semua KBLI, maka PB Unku itu juga akan muncul di pilihan menu PB Unku yang akan diajukan oleh pelaku usaha. Nah, ini dalam sistem OSS, user dapat melakukan pencarian berdasarkan judul unkunya. Nah, kemudian pelaku usaha melakukan pemilihan unku yang akan diajukan, kemudian masuk ke dalam halaman pemenuhan persyaratan unku. Namun apabila integrasi, nanti setelah pemilihan unku, maka pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan unku di sistem KL, kemudian dilanjutkan dengan pemrosesan standar persyaratan unku oleh tim teknis internal KL. Kemudian setelah disetujui, maka nanti produk lampirannya akan dikirimkan ke sistem OSS, akan di-merge, lalu nanti unkunya akan diterbitkan oleh OSS sesuai dengan SLA-nya. Namun apabila menggunakan mekanisme hak akses, maka pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratannya di sistem OSS, lalu kemudian diverifikasi oleh KL, dan nanti PB unkunya akan terbit di sistem OSS. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam perizinan berusaha untuk KBLI 4711, yaitu untuk perdagangan eceran, berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket, supermarket, dan hipermarket. Nah, ini sudah mengacu ke dalam PP 28 tahun 2025
Jadi ruang lingkupnya ada tiga, Bapak Ibu, yaitu yang pertama minimarket, kemudian supermarket, dan hypermarket. Nah, untuk minimarket ini skala usahanya mikro, kecil, menengah, dan besar, tingkat risikonya rendah. Nah, ini untuk parameternya Provinsi DKI Jakarta, maka kewenangannya gubernur. Kemudian untuk yang kabupaten kota, ini kewenangannya bupati wali kota. Nah, kemudian untuk supermarket, ini skala usahanya mikro, kecil, menengah, dan besar untuk tingkat resikonya rendah. Dan untuk parameternya, apabila di Provinsi DKI Jakarta, maka kewenangannya Gubernur DKI Jakarta. Kemudian apabila di kabupaten kota di luar Jakarta, ini kewenangannya adalah Bupati Wali Kota. Kemudian apabila parameternya seluruh, maka nanti kewenangannya adalah Menteri atau Kepala Badan. Nah, kemudian untuk hypermarket, untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, ini tingkat resikonya rendah. Nah, untuk parameter Provinsi DKI Jakarta, maka kewenangannya adalah Gubernur DKI Jakarta. Kemudian di kabupaten kota, ini nanti kewenangannya Bupati Wali Kota. Dan untuk parameter seluruh, nanti kewenangannya adalah Menteri atau Kepala Badan. Next. Nah, kemudian untuk PBUMku, surat tanda pendaftaran distributor atau agen atau jasa. Nah, ini kewenangan pemerintah daerah, ini mengacu ke lampiran PP 2 tahun nomor 28 tahun 2025. Nah, ini kemudian yang pertama adalah STPW bagi eh, STPW bagi penerima waralaba yang berasal dari waralaba dalam negeri. Nah, ini KBLI-nya Bapak Ibu bisa untuk seluruh KBLI. Nah, ini kewenangannya adalah pemerintah kabupaten kota. Masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan saat ini diproses di OSS dengan menggunakan mekanisme hak akses. Nah, yang kedua yang merupakan kewenangan daerah adalah STPW bagi penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri. Sama di sini Bapak Ibu kode KBLI-nya bisa untuk seluruh KBLI, kemudian kewenangannya adalah pemerintah kabupaten kota, masa berlakunya selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan saat ini diproses dengan mekanisme hak akses melalui sistem OSS. Nah, yang ketiga adalah STPW bagi penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri. Kemudian untuk kode KBLI-nya ini bisa untuk seluruh KBLI. Nah, ini kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Masa berlakunya selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan pemrosesannya Bapak Ibu saat ini melalui hak akses sistem OSS. Berikut Bapak Ibu gambaran mengenai mekanisme untuk permohonan perizinan berusaha berbasis resiko KBLI 47111. Baik, nah ini mungkin kami tampilkan ininya ya Bapak Ibu tampilannya di sistem OSS terkait dengan pemrosesan PB. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, jadi ini tampilan existing ya Bapak Ibu di sistem OSS yang sekarang. Jadi belum menggunakan tampilan terbaru yang sudah kami sesuaikan. Nah, ini Bapak Ibu sama, jadi masuk ke halaman OSS, kemudian login untuk dapat mengakses. Next. Nah, ini kemudian pelaku usaha ini di sini kita proses permohonan untuk pemrosesan perizinan berusahanya. Ini kemudian pelaku usaha masuk ke menu perizinan berusaha, lalu milih menu pengembangan. Next. Baik, nah ini di dalam klik di dalam menu pengembangan, ini klik tambah bidang usaha, kemudian next. Nah ini Bapak Ibu, ini dipilih terlebih dahulu tombol bidang usahanya, milih bidang usaha, kemudian KBLI misalnya 46205, lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Kemudian pelaku usaha melanjutkan untuk mengisi data usaha, validasi resiko, dan mengisi daftar produk atau jasanya. Kemudian checklist, disclaimer atau kebenaran data, lalu klik tombol lanjut data. Next, nah ini selanjutnya akan dialihkan ke halaman pengembangan dan status data kegiatan usaha sudah menjadi lengkap. Nah ini nanti di checklist untuk disclaimer-nya, lalu diklik lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu setelah muncul NKU-nya di sini pelaku usaha melanjutkan tombol untuk memproses perizinan usahanya. Next. Nah, ini kemudian disclaimer untuk pernyataan mandiri berikutnya. Nah, ini nanti akan muncul draft NIB. Di sini untuk pelaku usaha dapat mengecek apakah sesuai dengan data kegiatan usaha yang dimohonkan dan yang diterbitkan pada lampiran NIB. Berikutnya, nah ini status data kegiatan usaha menjadi NIB terbit. Nah, ini kemudian pelaku usaha bisa unduh, ada tombol unduhnya ya Bapak Ibu di sistem OSS. Next. Nah, ini kemudian kita masuk ke mekanisme pengajuan untuk PB Unku STPW. Baik Ibu, Berikutnya. izin Bu Yuyun 5 Iya, menit Ibu. lagi ya Bu ya. Izin Oh ya, Ibu. baik. Ini Siap. saya Terima kasih Ibu. menyampaikan tampilan di Baik, sistem OSS aja, Ibu. baik. Terima kasih Bu. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini gambaran untuk pemrosesan PB Unku. Nah, ini saya tampilkan dari sisi pelaku usaha. Jadi nanti di SIM OSS ada pilihan untuk permohonan baru masuk ke menu PB Unku. Nah, ini kemudian pelaku usaha memilih seperti sudah disampaikan nanti di sini akan ada pertama ini ajukan dulu pilih NKU-nya untuk perizinan usaha Unku dipilih oleh pelaku usaha. Next, kemudian ajukan. Nah, ini di sini nanti apa akan muncul list KB list STP list PB Unkunya Bapak Ibu. Misalnya tidak muncul nanti bisa di search ini ada silakan lihat daftar lengkap PB Unku. Nah, nanti di sini akan muncul list PB Unku yang bisa dipilih oleh pelaku usaha. Nah, ini kita memilih untuk STPW ya. Next. Nah, ini akan ada muncul notifikasi Bapak Ibu apakah perizinan berusaha umku yang diajukan membutuhkan persyaratan dasar. Nah, ini pelaku usaha memilih tidak, lalu kemudian klik lanjut. Nah, ini kemudian akan ada pilihan untuk deskripsi kegiatan usaha. Nah, ini Bapak Ibu nanti ini yang dipilih oleh pelaku usaha, kemudian diklik tombol disclaimer, lalu nanti ini klik lanjut. Nah, ini setelah ini pelaku usaha mengisi permohonan persyaratan di sistem OSS. Next. Nah, ini kemudian muncul statusnya di sini menunggu verifikasi OPD setelah disubmit oleh pelaku usaha. Nah, ini berikutnya gambaran untuk pemrosesan PB Unku di akun Bapak Ibu ya dari pemerintah daerah. Next. Nah, setelah Bapak Ibu login, nah ini masuk ke menu pemrosesan perizinan, lalu verifikasi pemenuhan persyaratan. Nah, ini muncul permohonan dari pelaku usaha, Bapak Ibu klik untuk proses verifikasi. Nah, ini berikutnya, nah ini muncul permohonan pelaku usaha, nanti Bapak Ibu bisa lihat draftnya di sini. Next. Nah, ini Bapak Ibu dokumennya, pengecekan untuk verifikasi dokumen. Nah, ini nanti Bapak Ibu lihat dokumennya, jika memang sesuai, maka nanti memilih untuk statusnya dirubah menjadi persetujuan persyaratan. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu tampilan di dalam sistem OSS-nya, lalu nanti proses permohonan. Baik, nah setelah dari akun verifikator ini masuk ke akun unit perizinan DPM PTSP, lalu masuk ke menu persetujuan permohonan. Nah ini yang tadi sudah diverifikasi masuk untuk proses persetujuan. Next. Nah, seperti ini nanti ada masih bisa melihat dokumen, kemudian juga bisa melihat draftnya dan juga melihat catatan dari verifikator. Lalu statusnya ini bisa disetujui, perbaikan dan penolakan perizinan. Nah, ini berikut nanti dapat dilihat di persetujuan permohonan di akun Kepala DPMP TSP Bapak Ibu. Next. Nah, ini nanti muncul yang akan disetujui ini bisa dipilih untuk proses persetujuan. Next. Nah, ini hampir sama tampilannya. Jadi nanti bisa dilihat terlebih dahulu sebelum dilakukan sebelum disetujui Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihannya disetujui, perbaikan atau penolakan. Next. Nah, ini nanti bisa dilihat untuk perizinan usaha yang sudah terbit. Nah, ini statusnya sudah berubah. Apabila sudah disetujui, maka statusnya akan berubah menjadi izin terbit atau SS terverifikasi.
Nah, ini dari sisi akun pelaku usaha, nanti status PB-UMKU-nya berubah menjadi tadinya sebelumnya menunggu verifikasi menjadi izin terbit atau SS terverifikasi. Berikut download contoh produknya, Bapak Ibu. Next. Nah, berikut Bapak Ibu untuk fasilitasi pelaku usaha pada sistem OSS. Jadi, apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa juga WA, kemudian juga bisa email melalui kontak@OSS, kemudian bisa melalui media sosial, dan di BKPM kami juga menyediakan konsultasi tatap muka. Kemudian ada call center 169 seperti itu, dan kemudian ada untuk pendaftaran konsultasi dilakukan melalui akun OSS pelaku usaha pada situs oss.go.id. Demikian Bapak Ibu paparan dari kami, nanti bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih.